Halo, di depan saya ada Honor 600. Dan di video ini, saya akan menunjukkan fitur tersembunyi terbaik di Magic OS X yang sebaiknya kamu aktifkan. Oke, kita bisa mulai dengan Smart Island Notification Capsule, yang juga disebut Magic Capsule. Dan saya akan tunjukkan di mana kamu bisa menemukannya dan bagaimana cara mengaktifkannya. Jadi pertama, buka pengaturan. Sekarang terus gulir ke bawah sampai kamu menemukan notifikasi dan status bar. Dan di sini kita punya Magic Capsule. Ketuk pada bagian itu. Sekarang kamu bisa membaca apa saja yang disediakan. Jadi Magic Capsule menyediakan layanan instan untuk meningkatkan efisiensi kamu. Sebenarnya deskripsinya sangat singkat. Di bawahnya, kita punya sistem, layanan, dan hal-hal yang bisa kita aktifkan. Itu akan muncul di pulau tersebut, di kapsul itu. Kita punya perekaman layar, pengenalan wajah, perekaman suara, pemutaran media, dan juga jam. Terserah kamu fitur apa saja yang ingin diaktifkan. Untuk sekarang, saya akan tetap menggunakan fitur-fitur yang sudah ada di sini. Dan sekarang, biar saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Jadi misalnya, kita punya perekaman layar, dan itu akan muncul tepat di sini. Jadi biar saya cepat-cepat meluncurkan perekam layar yang ada di sini. Dan memang cara kerjanya seperti itu. Oke, saya bisa menerima audionya. Itulah Magic Capsule. Tadi di depan itu langsung muncul di sini, di samping kamera kita. Itulah Magic Island. Kita juga punya akses cepat ke perekam layar. Saat kita mengetuk itu, kita tidak perlu membuka bilah notifikasi. Kita hanya perlu mengetuk kapsulnya dan itu langsung muncul, jadi kita bisa mengaksesnya dengan cepat. Jika ingin berhenti, cukup tekan tombolnya. Sekarang kapsulnya menghilang dan rekaman layar kita sudah tersimpan. Fitur ini juga berfungsi untuk jam, misalnya. Biar saya tunjukkan, saya akan menambahkan timer, mungkin selama 3 menit. Saya akan mulai sekarang. Saya akan menutupnya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, timernya masih ada di Magic Capsule saya. Jika saya mengetuknya, timer akan muncul dan saya bisa menghentikannya. Saya bisa menjeda atau menghentikan timer sepenuhnya. Jadi begitulah cara kerjanya. Cukup mudah, tapi layak untuk diaktifkan. Selanjutnya adalah mode satu tangan. Untuk membukanya, masuk ke fitur aksesibilitas. Dan di sini kita punya mode satu tangan. Pastikan fitur ini sudah diaktifkan, dan di sini juga ada tutorial cara mengaktifkannya. Caranya sedikit berbeda, tergantung mode navigasi yang Anda gunakan. Ada pintasan navigasi 3 tombol, dan juga pintasan gestur. Saat ini saya menggunakan gestur. Dan sekarang, untuk mengaktifkannya, saat Anda menggunakan gestur, Anda harus menggeser di bagian bawah layar, lalu tahan sebentar. Dan sekarang kita sudah masuk ke mode satu tangan. Untuk keluar dari mode ini, Anda hanya perlu mengetuk area kosong ini. Tapi sekarang saya akan tunjukkan bahwa semuanya benar-benar responsif. Persis seperti yang dijelaskan. Ini adalah mode satu tangan dan membuat penggunaan ponsel jadi lebih mudah. Saya bisa, misalnya, membuka kamera, lalu mulai mengambil foto. Semuanya responsif sepenuhnya, misalnya. Saya dapat membuka browser dan menggunakan ponsel dengan satu tangan dalam mode ini terasa jauh lebih nyaman. Jika Anda mengetuk pada area yang kosong, maka mode satu tangan ini akan mati. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah mengatur panel tepi yang berfungsi sebagai pintasan cepat. Silakan Anda buka menu pengaturan, lalu kembali ke bagian fitur aksesibilitas, buka pilihan multi jendela, kemudian gulirkan layar Anda perlahan ke arah bawah. Dan sebenarnya itu ada di sini. Sidebar ajaib, maaf. Geser ke dalam dari tepi layar dan tahan sejenak untuk membuka Magic Sidebar yang mendukung layanan, rekomendasi, dan pembukaan cepat. Untuk membuka aplikasi dengan cepat dalam mode jendela mengambang atau layar terbagi, kamu harus mengaktifkannya di sini. Di bawah, kita bisa memilih mode peluncuran dan menggeser dari sidebar atau menggeser dari tepi layar. Saya akan tetap menggunakan tepi layar. Kita juga punya pilihan gaya, bisa 2 kolom atau 1 kolom. Kita juga bisa mengaktifkan rekomendasi AI di sini dan mengatur apakah ingin menampilkan nama atau tidak. Oke, biar saya tunjukkan, geser dari tepi layar, lalu lepaskan jari. Itulah Magic Sidebar kita. Di sini kita bisa dengan cepat membuka Magic Terminal.
portal, maaf maksud saya. Bisa juga dengan cepat membuka pengaturan, membuka Chrome, kalkulator, menggunakan AA Memories, membuka catatan, galeri, file owner, dan kalkulator. Jika kamu klik 3 titik itu, kamu bisa mengedit sidebarmu. Jadi misalnya saya bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak saya inginkan. Klik tombol edit di sisi kiri. Dan misalkan saya tidak ingin file di sini, kalkulator, dan sebagai gantinya, saya ingin mungkin pesan dan Google Maps. Jika ingin menyimpan, tekan tombolnya. Dan jika kamu mengetuk ikon di bar, aplikasi akan terbuka dalam jendela mengambang untuk menyesuaikan ukuran jendela mengambang tersebut. Cukup pegang saja ujungnya. Kamu juga bisa mengubah posisinya di layar. Cukup pegang saja. Kamu juga bisa meminimalkannya. Sekarang jendela itu akan menempel di tepi layar. Dan jika kamu klik bar kecil di tengah ini, kamu bisa masuk ke mode layar penuh, kamu juga bisa masuk ke mode layar terbagi. Itu keren untuk multitasking. Mungkin saya akan membuka browser, dan sekarang kita punya 2 aplikasi yang terbuka secara bersamaan. Setiap aplikasi sepenuhnya responsif. Saat ini saya belum memiliki akun Google, jadi browsernya tidak bisa dijalankan. Tapi begitulah cara kerjanya. Jadi itulah penjelasan tentang sidebar kita. Sidebar ini memberikan akses cepat ke hal-hal yang paling dibutuhkan. Oke, hal lain adalah screenshot dengan buku jari dan ketuk untuk membangunkan layar. Silakan Anda buka menu pengaturan, kemudian pilih opsi fitur aksesibilitas sekali lagi, lalu pergi ke bagian pintasan dan gestur yang ada di sana. Di bagian pengaturan ini, kita punya beberapa gestur. Mari kita coba untuk memilih screenshot, dan tersedia juga pilihan screenshot yang dilakukan dengan buku jari. Kita juga punya screenshot sebagian. Screenshot gulir dan screenshot 3 jari. Saat ini, untuk screenshot 3 jari, gestur tersebut dipilih untuk AMM Memories. Tapi jika mau, kamu bisa mematikannya sepenuhnya, atau memilihnya untuk screenshot. AMM Memories bekerja dengan cara menyimpan halaman web, video, dokumen, gambar, dan lainnya. Tapi mari kita mulai dengan screenshot biasa terlebih dahulu. Gunakan buku jarimu dan ketuk 2 kali. Screenshot akan tersimpan. Kami juga memiliki screenshot sebagian, yang sudah cukup. Gambar lingkaran O, dan sekarang pilih bagian layar yang ingin kamu screenshot. Misalnya, mungkin bagian ini. Seperti yang sudah kita lihat di sisi kanan layar, kita punya aplikasi-aplikasi yang pada dasarnya bisa kita gunakan untuk menyalin bagian layar ke salah satu aplikasi tersebut. Kita juga bisa mengekstrak teks, mengedit screenshot kita, misalnya menggambar sesuatu di atasnya, atau cukup menyimpannya dengan mengklik tombol ini. Dan untuk screenshot bergulir, gunakan buku jari dan gambar huruf S. Oke, sekarang sedang mengambil screenshot bergulir, dan sekarang juga sudah tersimpan di galeri kita. Tentu saja, kamu juga bisa mengambil screenshot secara normal dengan menekan tombol power dan volume bawah. Ini juga berhasil. Jika Anda mengklik ikon di sebelah tangkapan layar gulir ini, Anda akan membuka menu ini. Itu menu yang sama yang muncul saat saya membuat tangkapan layar sebagian. Dan itu juga tombol edit yang ada di sini. Anda bisa misalnya menggambar sesuatu dan masih banyak lagi. Tapi mari kita kembali ke pengaturan. Dan jalan pintas serta isyarat. Mari kita pergi ke pengaturan layar hidup dan mati. Di sini kita punya fitur angkat untuk membangunkan, ketuk 2 kali untuk membangunkan, atau ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Itu adalah fitur-fitur yang layak untuk diaktifkan. Kita bisa mengaktifkan ketiganya. Mari kita mulai dengan fitur angkat untuk membangunkan. Mari kita matikan layarnya. Ponsel kita saat ini tergeletak datar.
Dan ketika saya mengangkat ponsel saya, nantinya bagian layar akan mulai menyala. Tapi saat ini saya sedang mengaktifkan AOD, jadi itulah kenapa layarnya masih menyala. Oke, sekarang sudah hilang. Sekarang ketika saya mengangkat ponsel saya, layar akan otomatis menyala seperti itu saja, tinggal lepaskan saja. Mari kita tunggu sampai layarnya mati lagi. Sekarang fitur ketuk 2 kali, seperti itulah cara kita membangunkan layar. Dan ini juga bekerja dengan cara yang sama saat kita menggunakan ponsel. Kita sedang berada di layar utama, dan ketika Anda mengetuk 2 kali pada area kosong, layar juga akan mati. Itu cukup berguna, karena misalnya ponsel kita sedang diletakkan rata. Kita hanya ingin dengan cepat memeriksa apakah ada notifikasi atau melihat jam. Kita cukup mengetuk 2 kali lalu, bisa mengetuk 2 kali lagi. Dan layar akan mati dalam beberapa detik. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa mengaktifkan saran aplikasi pintar Smart App Suggestions. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu masuk ke Honor AI. Dan di sini kita memiliki saran AI untuk aplikasi-aplikasi. Merekomendasikan aplikasi berdasarkan skenario dan kebiasaan penggunaan Anda. Jika Anda klik pada pelajari lebih lanjut, lalu setuju, Anda akan bisa melihat lebih banyak lagi. Lalu klik pada saran aplikasi, App Suggestions. Di sini, kita memiliki aplikasi yang direkomendasikan dan layanan cepat. Kita bisa mengaktifkan aplikasi untuk tips. Dan di sini, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan semua aplikasi untuk saran aplikasi. Baiklah, dan itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.